Tes tes.
Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus buat kita sekalian yang hadir offline. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang menghadiri ibadah ini secara online, baik langsung dan pun tunda. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk hadir beribadah, mengurapi kita sekalian, memberkati kita, sehingga kita beda saat datang dan saat pulang dari tempat ini. Haleluya. Sebab waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Maka baik, saya undang sekalian semua untuk bangkit berdiri, kita sambut hadirat Tuhan. Ya, hari ini Tuhan berhadirat untuk memberkati kita sekalian. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mari kita nikmati detik demi detik kebersamaan kita, kemanunggalan kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya janji-janji Tuhan digenapi oleh kita semuanya. Amin. Tuhan kita. Amin. Jangan sesali keadaannya, untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaannya, semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Satu kali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaannya, untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. segala yang terjadi di hidup, Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi, segala yang Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. sekali lagi angkat segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, amin. Janji Tuhan menghidupiku selalu.
segala yang terjadi. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan semua akan indah. Ku yakin percaya pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan semua akan indah pada waktunya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberikan semua indah pada waktunya Tuhan. Kami boleh berencana Tuhan, namun semua keputusan-Mu yang berkehendak Bapa. Terima kasih atas waktu yang Kau beri. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas panggilan-Mu pagi ini. Boleh kami berkumpul bersekutu, mengundang hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau sebagai imam besar telah hadir di tengah kami Bapa. Engkau imam besar mengerti segala keluh kesah anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang membawa segala pergumulannya Tuhan, menanti janji-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan yang indah pada waktunya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beracara di tengah-tengah kami. Kesukaan surga berada di hadirat kami Bapa. Terima kasih, berkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dari penerima tamu LCD, pemimpin pujian, pemain musik, dan terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Firman kekuatan bagi kami, firman yang bahkan mengubahkan bagi hidup kami Bapa. Firman yang memberikan jawaban atas setiap pertanyaan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Namun kuasa setan jahat yang mengganggu ibadah kami Tuhan, kami mengusirnya yaitu di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga saudara kami yang dalam perjalanan, hantarkan dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun, dan bersenantiasa kami boleh bersuka cita, memuji, muliakan, dan mendengarkan firman Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji-puji Tuhan, kita langsung naikkan pujian buat Allah kita, sebab Allah kita sangat suka jikalau umatnya, terlebih kita anak-anaknya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Haleluya. Jalan hidup orang benar. Biarlah kita di muka bumi ini mengambil jalan ini, yaitu jalan hidup sebagai orang benar di hadapan Allah, bukan orang benar di hadapan manusia, tapi kita hidup benar di hadapan Allah yang adalah kudus. Haleluya. Firman Tuhan, jalan hidup.
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Betapa indahnya jikalau kita hidup benar di hadapan Allah. Sebab firman Tuhan selalu menerangi kemanapun arah langkah kita melaju. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan inilah yang memang kita harapkan, bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di setiap langkah hidup kita. Aku terkena cobaan, ku merasa lemah. Hidup yang semakin memberat, yang kuat menolong dengan segera. Betapa aman di dalamnya. Baik, yang kedua, bila aku menderita, setiap anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Nya, yang selalu berada di bawah naungan firman-Nya, maka mungkin kalimat terakhir ini, heranlah penyertaan Tuhan, tiap hari akan selalu kita naikkan, tiap hari akan selalu kita ucapkan. Itulah artinya bahwa kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Puji bagi Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, biarlah terang firman Tuhan itulah kita jadikan sebagai landasan hidup kita yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Inilah saatnya yang tepat untuk kita ambil sikap. Bapak Ibu Saudara yang online, offline sekalipun,
Mari kita naikkan pujian ini, kita undang hadirat Tuhan lebih jauh. Kita sambut firman Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, sesuatu terjadi. haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya rindu semuanya untuk naikkan dari awal sampai bangkit berdiri. Sesuatu terjadi, Ya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti Telah tiba waktumu, ku percaya percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu, Kau izinkan sesuatu terjadi. haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang Bapak Gembala untuk menyampaikan doa firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan firman Tuhan oleh pendeta muda Ivan. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan buat indah pada waktu. Karena Allah sudah merancangkan apa yang terbaik bagi kami. Jalan kami bukanlah jalannya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu jauhnya jalan kami dengan jalan Tuhan. Rencana kami dengan rencana Tuhan.
tidak ada titik temunya. Namun selalu Engkau akan menuntun hidup kami pada rencanamu, sehingga kami melihat satu kali hidup kami berhasil masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah kota idaman, kota mempelai, di mana kami akan tinggal di sana sebagai pengantinmu, mempelai perempuanmu. Kami adalah sidang mempelai yang kau kasih. Engkaulah mempelai pria surga yang bertanggung jawab penuh untuk kehidupan kami, masa depan kami, keselamatan kami. Engkaulah yang bertanggung jawab juga kesehatan kami. Engkau yang bertanggung jawab sepenuh Tuhan. Itu sebabnya kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu. Kalau firman dibuka, pintu-pintu pun akan terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami kemana-Mu. Kami menanti taburan benih firman Allah dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30. Mazmur 18 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, 31. Ada pula Allah jalannya sempurna. Ya, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, ini yang akan kita lihat pada hari ini. Alangkah baiknya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kita akan melihat jalan yang sudah Daud alami, bagaimana ia menulis dalam kitab Mazmur 18 ini. Itu adalah ucapan syukur dari Daud, bagaimana Daud telah mendapat lika-liku kehidupan yang dia sudah rangkumkan dalam Mazmur 18, bagaimana dia sudah mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan yang kita tahu bahwa dia menghindari atau selamat dari musuh yang selalu mengejarnya, yaitu Saul. Kita lihat bahwa Daud mengakui jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Sempurna, ada istilah lain dari sempurna adalah yang mudah dimengerti oleh kita adalah yang terbaik. Ya, jadi yang sempurna artinya yang terbaik. Mengapa jalan Tuhan sempurna dan yang terbaik? Karena jalannya itu murni. Ya, murni itu artinya tidak bercampur dengan unsur lain. Itu murni. Ya, kalau madu murni itu tidak bercampur dengan unsur lain. Segala sesuatu yang murni akan lebih mahal. Ya, kalau emas murni lebih mahal dibandingkan emas yang ada campurannya. Ya, segala sesuatu yang murni adalah mahal dan tidak bercampur dengan unsur lain. Nah, biasanya unsur lain yang dirasakan adalah pengaruh luar.
itu unsur lain. Ya, kalau segala sesuatu sudah ada campuran luar, itu tidak murni. Jadi biasanya yang tidak murni ini adalah pikiran manusia, ya, kehendak manusia. Kalau segala sesuatu dicampur dengan kehendak manusia, tidak murni lagi. Ya, dengan perasaan manusia, tidak murni lagi. Ya, bahkan dengan kepentingan manusia, segala sesuatu jadi tidak murni lagi. Bahkan paksaan manusia, itu segala sesuatu pengaruh luar. Tetapi Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh pikiran manusia, pengaruh luar. Itulah kemurnian dari janji firman-Nya dan juga jalannya Tuhan. Kalau sudah melalui paksaan dari manusia dan jalan itu menjadi tidak murni, jalan ini disebut jalan kefasikan. Dan kita tahu segala sesuatu yang dialami manusia, kalau jalannya berbelat-belit, itu karena hatinya sudah bengkok. Ya. Dalam ayat yang (27) Ayat yang ke-27. Ya. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Ya, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Murni artinya suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ya, terhadap yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Jadi ini jalan manusia. Jalan manusia itu berbelat-belit karena hatinya sudah bengkok, sudah tidak lurus, tidak suci, tidak murni lagi. Kita tahu bahwa Israel adalah satu contoh yang sangat menjadi cerminan bagi orang-orang sekarang, bahkan orang-orang percaya ketika mereka dihadapkan dengan dua pilihan. 10 orang pengintai membawa kabar yang tidak baik dan 2 pengintai membawa kabar yang baik. Tetapi kita tahu bahwa 10 pengintai inilah yang didengar oleh kebanyakan orang Israel. Dan 10 pengintai ini yang akhirnya membuat hati orang Israel itu bengkok hatinya. Ya, sehingga jalannya ini berbelat-belit. Sebenarnya masuk perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu tidak begitu lama. Ya, Tuhan sebenarnya tidak membuat Israel itu berjalan 40 tahun lamanya. Hanya beberapa tahun saja. Tetapi ketika 40 hari orang Israel, terutama yang 12 pengintai ini, mengintari tanah Kanaan, 10 pengintai membawa kabar busuk, akhirnya Tuhan murka. 40 hari diganti dengan 40 tahun. Jadi 40 tahun Israel itu berkeliling-keliling padang gurun. Jalannya itu berbelat-belit akhirnya. Ya. Tapi kita tahu bahwa Yosua dan Kaleb ada di tempat itu. Ya, mungkin kita mengalami hal yang semacam itu. Mungkin kita hidup benar. Ya. Tapi kita di tengah-tengah bangsa yang bengkok. Orang-orang yang bengkok. Akhirnya Yosua dan Kaleb juga harus menanggung akibat dari kesalahan orang Israel. Kalau secara gampangnya ya sudah Tuhan, biarlah semuanya mengitari pada guru, biar saya yang akan melawan. Ya, biar saya yang akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb harus menanggung kesalahan dari orang Israel. Musa pun yang menanggung kesalahan dari orang Israel. Ya, karena keras hatinya orang Israel, Musa memukul batu 2 kali. Tapi kita tahu bahwa Yosua, Kaleb dan Musa tidak menyalahkan Tuhan. Dan juga Daud mengalami jalan hidup yang salah satu yang buruk adalah ketika dia
harus melarikan diri dari Absalom. Kita baca 2 Samuel 15 ayat 25. 2 Samuel 15 ayat yang ke-25. Ini sudah tidak asing lagi buat kita, tetapi alangkah baiknya kita ulangi. 2 Samuel 15 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Ya, boleh di ayat yang ke-24 terlebih dahulu. 24. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Ya, Daud berkata kepada Zadok pembawa tabut, kembalikanlah tabut itu, ya. Teruskan. Sehingga aku akan melihatnya lagi. Ya, dan Daud punya iman kepada Tuhan bahwa kalaupun aku mendapat kasih karunia, pasti aku akan kembali ke tahta itu. Teruskan. Juga tempat kediamannya. Ya, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, ya, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Daud percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik pada pandangannya Tuhan. Ya, juga kita harus mengerti pandangan manusia dengan pandangan manusia, pandangan Tuhan dengan pandangan manusia itu berbeda. Di satu sisi pandangan bagi Tuhan ini yang terbaik, tetapi pandangan manusia tidak baik. Tapi Daud kita lihat Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik di matanya. Entah itu saya harus menjadi pelarian, entah itu saya nanti akan kembali ke tahta saya dan ke tempat kediaman yang semula. Daud tidak ambil pusing. Ya, yang penting dia tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan pasti yang sempurna, yang terbaik. Ya, padahal pada waktu itu Israel sedang genting-gentingnya karena ada persepakatan yang jahat dari Absalom. Bahkan Absalom ini hampir menjadi raja. Bahkan dia sudah bertahta di kerajaan Israel. Ya, dia sudah memerintah, tetapi dia belum menjadi raja karena Daud masih ada. Selagi Daud masih ada, raja tetap Daud. Ya, tetapi pemerintahan sudah dipegang oleh Absalom. Sudah mengatur banyak hal. Ya. Sudah hancur Israel ini, keluarga Daud pun hancur, berantakan. Ya, memang Daud ini punya masalah yang paling menyakitkan, yaitu antara ayah dengan anak. Ya, paling menyakitkan memang masalah keluarga. Kalau masalah uang, ya kita bisa cari uang. Kalau masalah pekerjaan, bisa kita cari pekerjaan lain. Tapi kalau anak, apakah kita bisa cari anak lain? Ya, orang tua lain? Ya tidak. Karena sudah dari lahirnya dia sudah bersama-sama dengan kita. Tapi masalah yang paling besar dialami oleh Daud salah satunya dengan Absalom. Ya, dengan Saul dia hanya melarikan diri saja. Dia percaya, tapi kalau dengan Absalom tidak mungkin Daud membunuh anaknya sendiri. Akhirnya dia mengalah. Makanya ya kalau yang terbaik buat saya harus menjadi pelarian, silahkan Tuhan, tidak masalah. Bahkan ketika Absalom mati, ya hati Daud ini sangat sakit, sekalipun anaknya ini musuhnya sendiri. Jadi orang tua jangan memusuhi anak, terutama anak juga jangan jadi musuh orang tua. Yang biasanya memusuhi anak atau orang tua dulu. Biasanya ya kalau kita lihat di sini,
Karena anak. Ya tidak mungkin orang tua memusuhi anak. Tidak mungkin orang tua iri kepada anak. Jadi banyak anak katanya banyak rezeki ya. Tapi sekarang makin banyak anak, makin banyak penyakit. Sama dalam pikiran ini, ya. Kalau kita memikirkan, ya tidak jauh orang tua itu memikirkan anak, memikirkan cucunya. Kalau anak sudah jadi masalah, ya, jangan sampai nanti orang tua itu sakit. Ya, jadi kesehatan orang tua ditentukan oleh anak dan cucu. Percaya atau tidak? Mungkin kita sebagai anak muda belum mengalami, tapi orang-orang sudah punya anak masih kecil masih belum mengalami. Ya, tapi kalau anak sudah sakit, sudah mengalami. Tapi paling menderita adalah kalau sudah punya sakit secara mentalnya atau sakit secara rohani, itu lebih berbahaya. Ya, seperti yang dialami oleh Daud. Daud punya anak yang jahat, bebal, ya, bahkan mengambil tahtanya. Yang paling mengerikan adalah mengambil istri dari Daud, bapaknya sendiri. Sampai akhirnya Absalom ini bersetubuh, maaf ini perkataan mungkin yang tidak baik, bersetubuh dengan istri atau gundik-gundiknya dari Daud. Sampai sejahat itulah Absalom. Tetapi Daud tetap mengasihi Absalom. Daud tetap mengasihi Absalom. Ya, kita sebagai anak orang tua tetap mengasihi kita. Sejahat-jahatnya kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana Daud ini ketika sedang dalam masalah besar, kita lihat kemana Daud ini lari. Kita lihat di dalam ayat yang ke-30. Ya, orang tua ketika ada masalah mengenai anak, kita harus lihat seperti Daud. Apa yang Daud lakukan. Ayat 30. Ayat yang 30. Daud mendaki Bukit Zaitun. Ya, Daud mendaki Bukit Zaitun Sambil menangis. Ya, sambil menangis. Kepalanya berselubung. Ya, inilah yang harus kita lakukan ketika ada dalam masalah, terutama masalah keluarga. Ya, atau masalah apapun juga. Ya, mendakilah ke Bukit Zaitun seperti Tuhan Yesus ketika pada proses penyaliban, ya, pada saat dia mau mengalami proses penyaliban, dia datang ke Bukit Zaitun. Teruskan. Dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Ya. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Ya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Ya. Dengan penuh air mata, Daud datang ke Bukit Zaitun. Apa itu tempat apa Bukit Zaitun? Kita lihat di ayat yang ke-32. Ketika Daud sampai ke puncak. Ya, jadi Daud mendaki sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah ya, kepada Allah. Inilah tempat pelarian, ya, dari banyak orang-orang yang mempunyai masalah. Bukit Zaitun pada zamannya adalah tempat di mana orang-orang sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, cukup dulu sampai di situ. Inilah tempat yang terbaik buat kita. Dan Daud pun ketika dalam permasalahan dia datang ke Bukit Zaitun, tempat yang tinggi seperti bukit batu, di mana tempat di mana orang yang berkeluh kesah, tempat di mana orang menyembah Tuhan, tempat orang menangis kepada Tuhan. Jadi Daud ini tahu ketika dia dalam masalah, dia datang
hanya kepada Tuhan. Ini tempat yang pertama ditujui oleh Daud. Ya. Sebelum dia berlari, sebelum dia kabur ya dari tangan-tangan orang jahat, berlari. Tapi Daud tahu apa yang terlebih dahulu dia lakukan, yaitu dia pergi ke Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun kita sudah mendengar, ini adalah tempat pemerasan dari buah zaitun. Buah zaitun adalah bahan bakar untuk minyak. Minyak ini adalah bahan bakar untuk lampu. Ya, bahan bakar untuk lampu itu minyak. Ya. Ketika buah itu diambil, buah itu terlebih dahulu ditumbuk, dihancurkan. Setelah dihancurkan, diperas. Nah, itulah kehidupan Daud. Begitu juga kehidupan orang-orang percaya. Ya, ini jalan yang terbaik buat Daud. Jalan yang sempurna. Ya, harus mengalami proses dulu pemerasan. Sudah peras ditumbuk, ya. Sebelum diperas ditumbuk dulu dihancurkan. Akhirnya mendapatkan minyak, dan minyak ini harus juga dibakar bersama-sama dengan pelita supaya ada api yang terus menyala. Ya. Begitu juga kehidupan kita, kalau ingin menyala ya harus mengalami suatu proses yang sangat menyakitkan. Seperti kita dihancurkan, seperti kita itu ditumbuk, bahkan setelah ditumbuk diperas lagi. Seperti Tuhan Yesus juga ketika mengalami proses, ya, dia sampai mengeluarkan titik-titik darah, minyak, ya, seperti minyak. Nah, itulah jalan yang dialami oleh Daud. Nah, kita akan lihat sekarang apa yang harus kita ketahui tentang jalan daripada Tuhan dan proses dari jalannya Tuhan. Yang pertama harus kita ketahui, jalan Tuhan itu tidak terselami. Apa yang disebut jalan Tuhan? Yang pertama, jalan Tuhan itu tidak terselami. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayatnya yang ketiga. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, Ya. dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, kita baca bersama-sama. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi jalan Tuhan yang pertama adalah jalan yang tidak bisa diselami oleh manusia. Makanya biarlah jalan Tuhan itu menjadi jalan yang murni, ya, bukan jalan yang tidak murni, yang dipaksa oleh kehendak manusia. Memang manusia dikatakan bisa mendesain, ya, masa depan, memikirkan sesuatu, tapi yang menjadi keputusan akhir adalah keputusan daripada Tuhan. Ya, kita lihat, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki, tidak bisa diselidiki. Alurnya dari mana, awalnya dari mana, akhirnya dari mana. Mungkin sekarang kita mengalami orang yang sudah mendapatkan kehidupan sekarang yang mungkin sudah baik, ya, jalannya ternyata kita tidak tahu dari awalnya. Oh, ternyata inilah jalan Tuhan. Akhirnya, oh inilah yang harus menjadi kehendak Tuhan. Sungguh tidak terselami. Teruskan ayat yang 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran ya, Tuhan? siapa yang tahu pikiran Tuhan? Teruskan. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ya, siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Iya. Jadi
apakah yang pernah kita, apakah yang dan siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, ya, sehingga ia harus menggantikannya? Teruskan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. dan oleh Dia itu artinya dan karena Dia, ya. Perkataan yang lebih baik, ya, atau terjemahannya lebih baik, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, karena Dia, terus dan kepada Dia saja. Ya. Teruskan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, tujuannya memang adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak terselami, dan semua tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ditambah dalam Yesaya 55 ayat yang 8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita baca bersama-sama ayat ini supaya lebih jelas. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, kalau kita mengenai sains ini, orang tidak bisa mengetahui 100% apa yang ada di langit. Hanya beberapa persen saja. Itu pun dari kacamata teleskop. Dan orang pun pergi keluar angkasa. Paling banter ya ke bulan. Itu sudah hebat. Ya. Planetnya paling dekat Mars, ya. Ya, apa? Yang mau jadi tempat tinggal manusia. Mars, ya. Mars, ya, kalau saya tidak salah. Itu mau diselidiki sekarang. Ya. Kalau ada air di sana, nanti orang bisa tempat tinggal di sana. Tapi siapa yang mau di sana? Ya, kita pun tidak ada yang mau kira-kira. Ya. Perjalanannya pun besar sekali. Ya. Bahkan bintang pun tidak ada orang yang bisa menghitung jumlahnya dengan jelas. Bahkan itu berapa miliar triliun. Bahkan ada orang berkata jumlah pasir di laut itu, jumlah pasir di laut dengan bintang di langit, jumlahnya lebih banyak bintang di langit. Dari ayat ini juga pun nggak mungkin jadi nanti. Dari ayat ini aja. Tidak mungkin. Iya, sama tangan Tuhan. Katanya Tuhan mau dekat tangan. Ya, tidak mungkin lah, ya. Tinggal di planet lain. Bintang pun jumlahnya melebihi pasir di tepi laut. Itu yang dikatakan para ahli. Jadi tidak bisa diselami. Apa yang ada di atas, apalagi yang di bawah bumi itu laut. Ya. Laut pun hanya 5% saja sudah pernah dijelajahi oleh manusia. Para ilmuwan mengatakan 95%-nya itu misteri. Ya, pengetahuan tidak bisa menjangkau yang ada di bawah bumi dan di atas langit. Ya, mungkin yang di bumi masih bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi kita tahu jalan Tuhan itu sedalamnya lautan, tidak bisa. Ya. Ingat, hanya 95%, hanya 5% saja. 90%-nya tidak pernah dijelajah oleh manusia. Tidak ada yang tahu dalamnya bumi. Kalau mungkin luarnya, permukaannya orang mungkin sudah menjelajah, tapi dalamnya itu sudah menjadi misteri. 5% saja. Nah, begitu juga rancangannya manusia dengan rancangannya Tuhan tidak bisa kita pahami dengan pikiran kita, rancangan kita. Keputusannya tidak bisa diselami. Ya, rancangannya tidak bisa diselami. Ya, jalannya Tuhan tidak bisa diselami. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita yang terbaik ketika kita tahu jalan Tuhan tidak terselami, yaitu kita percaya.
percaya seperti Daud. Daud hanya percaya saja kepada Tuhan. Oh, ternyata jalannya harus begini dulu. Daud percaya saja kepada Tuhan. Tuhan pasti lakukan yang sempurna, yang terbaik. Nah, ketika ada iman, di situ juga ada pengharapan. Iman dan pengharapan ini tidak bisa dipisahkan. Dan iman dan pengharapan ini membawa kepada kita sukacita. Membawa kepada kita sukacita. Sikap kita tadi, kita punya iman. Dan yang kedua, sikap kita adalah tidak mencari jalan sendiri. Ya. Iman dan pengharapan menimbulkan sukacita. Dan sukacita inilah yang menimbulkan kekuatan. Dan kekuatan ini yang menimbulkan kita bisa bertahan menanggung segala penderitaan seperti Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Apa yang disebut jalan Tuhan? Jalan Tuhan itu tidak terselami. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Apa yang disebut jalan Tuhan? Dan apa juga yang harus kita ketahui dari jalan Tuhan? Mazmur 37 ayat yang ke-23. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus kan? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, teruskan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya, ini pengalaman hidup Daud sejak masa muda. Artinya dia tahu apa yang baik, apa yang buruk, bisa menilai segala sesuatu. Karena ketika masih kecil dia tidak bisa menilai. Tapi ketika sudah muda mengetahui apa yang baik, apa yang benar, dia bersaksi. Dia melihat segala sesuatu di kolong langit ini. Teruskan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar itu ditinggalkan. Teruskan. Atau anak cucunya meminta roti. Jadi orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Dan bukti orang yang menjadi benar adalah dia tidak meminta-minta roti. Ya, tidak menjadi beban. Ya. Tidak menjadi beban. Ya, jangan minta-minta. Sekarang bukan meminta-minta, sekarang meminjam-minjam. Orang nggak mungkin minta, wah mintalah 1 juta, nggak mungkin dikasih, jarang sekali. Biasanya minjamlah, minjam, tapi tidak ada itikat baik. Ya. Akhirnya secara tidak langsung menjadi peminta-minta. Ya, jadi jangan menjadi beban di sini artinya. Ya, jangan berhutang kalau tidak bisa bayar. Jangan menjadi peminta-minta. Itu orang benar. Ya, jangan melebihi apa yang melebihi kekuatan kita, melebihi kemampuan kita. Ya, kalau sekalipun ada hutang harus dibayar. Ya, itu orang benar. Jangan menjadi peminta-minta. Sekarang bukan peminta-minta, peminjam-minjam. Sekalipun meminjam pun harus dikembalikan. Jangan mencuri hak orang. Ya, itu orang benar. Nah, kita lihat bahwa jalan Tuhan yang pertama tidak terselami. Jalan Tuhan
adalah jalan yang Tuhan tetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, langkah-langkah itu kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah nanti menentukan arah kehidupan kita. Kalau langkahnya sudah tidak baik, arahnya nanti tidak baik. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, menetapkan itu artinya memutuskan. Akhirnya Tuhanlah yang memutuskan. Orang memikirkan ini dan itu, tapi Tuhanlah yang memutuskan. Ya, Tuhan yang menentukan. Itu artinya menetapkan. Ya, artinya menetapkan juga artinya meneguhkan. Ya, kalau kita sedang goyang, ya Tuhan teguhkan supaya tetap berada di jalannya Tuhan. Menetapkan juga artinya menguatkan. Ya. Bagaimana sikap kita ketika Tuhan menetapkan, memutuskan, menentukan langkah-langkah orang, arah kehidupan? Sikap yang baik adalah taat. Ya, taat ketika Tuhan menentukan. Ikhlas kalau kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Ya, merelakan ikhlas itu. Ada saatnya membuang, ada saatnya menyimpan. Seperti Daud, ya, ada kalanya melepaskan tahtanya. Kalau ikhlaskan, ya. Kalau nanti saya kembali, itu kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau sekalipun saya tidak kembali, itu yang terbaik di matanya Tuhan. Itu yang dilakukan dan diimani oleh Daud. Ya. Ketika kita taat, ikhlas, ya, kita bisa kuat. Kalau orang kuat itu tidak kecewa. Ya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ya, bersyukur juga karena ternyata kita tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak, sekalipun jatuh. Ya, seperti Daud, jatuh ya, dalam dosa, sekalipun jatuh dalam hal yang jasmani. Kerajaannya diambil alih oleh Absalom, tapi tidak dibiarkan. Tuhan tetap bersama dengan Daud. Jadi jalan Tuhan adalah jalan yang tidak terselami. Jalan Tuhan adalah jalan yang ditentukan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan jalan Tuhan yang ketiga adalah Yeremia 29 ayat yang ke-11. Jalan Tuhan ini memiliki tujuan. Ya. Apa yang menjadi tujuan jalannya Tuhan? Tujuan jalannya Tuhan atau rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Ada amin? Ada amin? Ya, itu untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Ya, yang untung kita, yang rugi kita juga. Tuhan sebenarnya tidak mau ambil pusing apa kita mau atau tidak. Kalau saudara ibadah, yang rugi bukan Tuhan, yang untung juga bukan Tuhan. Baik-baiklah ya. Ya, jangan kita merasa Tuhan diuntungkan karena kehadiran kita. Ya, kita merasa kita duduk saja Tuhan untung. Ya, yang untung kita. Kalau tidak ibadah, Tuhan tidak rugi juga. Benar gak? Ya. Makanya di surga berlaksa-laksa malaikat. Sebenarnya Tuhan dengan puji-pujian dari malaikat, Tuhan bersukacita. Puji-pujian dari manusia dikatakan hanya di bibir saja. Susah Tuhan itu karena manusia ternyata.
Ya, sudah diterangkan ya, kalau mainannya iblis itu manusia. Ya, mainannya iblis itu manusia, tapi mainannya manusia siapa? Tuhan. Ya, jadi hebat ya manusia ini. Mainannya itu Tuhan. Siapa di sini belum pernah mempermainkan Tuhan? Saya sudah. Tuhan dipermainkan. Itulah hebatnya manusia. Ya, bahkan dikatakan iblis saja yang sudah pernah ke surga, sombongnya itu tidak melebihi manusia yang belum pernah ke surga. Ya, manusia belum pernah ke surga, tapi sombongnya itu lebih daripada setan. Itu kata orang. Jadi manusia ini bahkan jahatnya bisa melebihi setannya. Setan pun pusing. Kenapa manusia ini lebih jahat daripada saya? Itulah ya. Makanya jangan kita merasa untung atau jangan kita merasa untung kalau Tuhan ya merasa Tuhan untung kalau kita datang. Rugi kalau kita tidak datang. Seharusnya kita yang merasa rugi kalau tidak ibadah. Ibadah kita ada 3 secara pokok ya. Ya, ibadah umum seperti ini. Tetapi sudah mulai nanti pendalaman Alkitab, ibadah doa. Ya. Jangan lepas dari penyucian. Ya, guru saya sering menerangkan kalau imam-imam itu tidak boleh melepaskan kesuciannya dari ketekunan. Jadi ibadah itu ketekunan untuk penyucian. Dalam ibadah 3 ibadah pokok. Ibadah pendalaman Alkitab hadir. Ibadah doa hadir. Ini penyucian. Ya, kita kembali. Tujuan dari rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Ya, kita baca bersama-sama lebih baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, jadi rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Ada amin? Tapi apa yang disebut kebaikan kita? Kalau kebaikan menurut Tuhan ada mengandung 2 unsur, ya, yaitu yang pertama damai sejahtera, ya, bukan peperangan, bukan kecelakaan. Ya, damai sejahtera ini artinya peperangan tidak ada lagi. Artinya kita sudah menang. Ya, itu damai sejahtera. Damai sejahtera kalau ada kemenangan. Kalau kekalahan bukan damai sejahtera, tapi penderitaan. Ya, kalau orang berperang, mana yang akan merasakan damai? Yang menang atau yang kalah? Yang menang. Yang menderita, yang kalah. Orang yang kalah tidak mengalami damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera juga tadi artinya kemenangan. Ya. Damai sejahtera juga artinya tidak ada pertikaian. Ya. Tidak ada pertikaian antara Tuhan dan juga antara sesama kita. Jadi jangan ada permusuhan antara kita dengan Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Kalau mungkin rancangan kehidupan kita sekarang
seperti sedang mengalami kesukaran. Bahkan dalam Ayub dikatakan kesengsaraan untuk pertobatan. Penderitaan itu untuk pertobatan. Ya. Jalan Tuhan memang jalan penderitaan, jalan salib, tetapi tujuannya untuk pertobatan. Apa itu pertobatan? Berhenti berbuat dosa, berhenti melakukan yang dilarang oleh Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan adalah melakukan kehendak firman Tuhan. Orang melakukan yang dilarang, mana mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau sudah berhenti dari melakukan yang dilarang oleh Tuhan, baru bisa melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu yang pertama, ada damai sejahtera. Jadi tujuan kehidupan kita kalau melahirkan damai sejahtera itu dari Tuhan. Ya, sekalipun melewati penderitaan seperti yang dialami oleh Israel. Ayat ini ada ketika orang Israel itu sudah dibuang ke tanah Babel, ke negeri Babel. Orang Israel berkata ini celaka, tetapi bagi Tuhan ini bukan kecelakaan. Tetapi inilah rancanganku untuk ada nanti damai sejahtera. Dan yang kedua, apa yang menjadi kebaikan kita? Yang pertama, kalau ada damai sejahtera. Yang kedua, hari depan. Hari depan bukan yang cerah saja, tetapi hari depan yang penuh pengharapan. Apa yang disebut penuh dengan pengharapan? Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Yang penuh pengharapan ini diberkati Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, alangkah baiknya kita baca bersama-sama kembali. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita seperti pohon yang tertanam di tepi air. Artinya apa buat kita? Masa depan yang penuh pengharapan adalah ketika kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau orang semakin dekat dengan Tuhan, itu yang disebut masa depan penuh pengharapan. Bukan hanya masa depan secara jasmani yang baik saja. Boleh mungkin kita mendambakan hal-hal yang semacam itu, tetapi bukan itu pokoknya. Ya, tetapi yang intinya adalah kalau kita itu sudah tertanam di tepi air. Ini masa depan yang pasti penuh pengharapan. Masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Jadi buat kita, masa depan yang penuh pengharapan adalah semakin kita dekat Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita bersekutu erat dengan Tuhan. Itu yang disebut masa depan penuh pengharapan. Inilah masa depan yang akan diberkati. Tidak khawatir nanti akan tahun-tahunnya kering. Orang benar sekalipun mengalami kekhawatiran, ya nanti akan sadar, oh saya ini tertancap di tepi air, sehingga tidak khawatir lagi akan tahun-tahun kering. Ya mungkin sekarang sedang kering. Ya. Saya pun sedang kering sekarang. Saja kering secara rohani saja. Ya. Sedang kering segala
kantongnya kering, pasangan juga kering, kantongnya nggak ada. Ya, tidak khawatir, sekalipun sedang kering, tidak khawatir. Yang tapi kita lihat tetap segar secara rohani, dan yang paling penting di sini tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang-orang yang nanti mendapatkan pengharapan. Inilah yang disebut berhasil bersama dengan Tuhan. Kalau orang itu tertancap pohonnya itu di tepi air, buat apa punya usaha baik tetapi akhirnya jauh daripada Tuhan? Ya, buat apa punya anak yang mungkin bisa didambakan tetapi hidupnya jauh. Mungkin secara jasmani, anak saya bisa diandalkan, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Ya, buat apa? Tapi kalau anak itu jauh dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan ini yang pertama tadi membawa damai sejahtera. Itu untuk kebaikan kita. Dan yang kedua tadi semakin berpengharapan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita dengar pada hari ini. Mudah-mudahan Roh Kudus bekerja, menerangkan lebih banyak lagi dalam hati kita. Tadi masih dalam rangka firman Tuhan, tetapi Roh Kudus bisa menerangkan lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Firman itu bekerja seperti air mengalir. Kita mau nyanyikan berkatnya melimpah, kehidupan perlindungan memagariku, hanya Yesus yang kuandalkan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Perlindungan memagariku, ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar, dan ku yakin ku pasti dibela dan dipelihara selalu pada Yesus mempelai surga. Ku serahkan segala-galanya.
awal. Berkatnya Amin. melimpah, perlindungan memagariku, ku pegang firman hidup yang menolong pada masanya sukar, dan ku yakin ku pasti dibela dan dipelihara selalu pada Yesus mempelai surga. Ku serahkan segala-galanya, ku serahkan segalanya, ku serahkan segala-galanya, ku serahkan segala-galanya. Mari kita belajar menyerahkan semua pada Dia, kepala, mempelai pria surga, juru selamat, mampu cakap, siap menyelamatkan kita dari berbagai-bagai kesulitan, dari berbagai-bagai bentuk kecemasan, ketakutan, kegelisahan, ketidakpastian, kebimbangan, dari masa-masa yang gelap, masa sulit. Tuhan sanggup. Nama Allah kita adalah Juru Selamat. Nama Dia Yesus, artinya Juru Selamat. Mampu, cakap, bisa menyelamatkan. Sekalipun kita berkata sudah tidak oke, sudah terlalu sulit, sudah terlalu berat. Yang diminta oleh Tuhan adalah percaya kita. Yang diminta adalah iman kita kepada Dia. Ada di antara kita 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dalam nama Yesus, Dia ada. Dia hadir, Dia ada, Dia maha hadir. Haleluya, haleluya. Rasakan Dia hadir. Dia hadir dan mendekati engkau, memeluk engkau, membelai engkau. Dia berkata padamu, jangan takut. Tuhan menolong engkau, Dia menolong engkau. Tidak pernah Dia mengecewakan, tidak pernah Dia gagal. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Menguatkan, menyembuhkan, membuka jalan yang sudah tertutup jadi terbuka kembali. Dia buka pintu yang sudah tertutup, Dia buka. Kalau Dia yang membuka, tak seorang bisa menutup. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kita menyembah Dia sejenak. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini yang berbicara kepada kami. Haleluya Tuhan, haleluya.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau penasehat ajaib, membuat keajaiban di saat-saat kami memerlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kanan kita, terutama yang memerlukan jamahan Tuhan. Taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Hamba berdoa, kami berdoa Tuhan, jamalah setiap pribadi. Walau nampaknya tidak mungkin dan sukar, pekerjaan Allah adalah untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin, supaya kami melihat keajaiban terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka jalan bagimu, Tuhan membuka pintu bagimu, Tuhan beri engkau kemenangan dalam tiap pergumulan, dan juga memberikan petunjuk sehingga engkau tidak tersesat. Tepat pilihanmu, pasti engkau berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan. Kita nyanyikan nyanyian ya. Tadi jalan hidup orang benar. Ya. Arti. Oh, air kehidupan ya. Air kehidupan. Memberi kehidupan. Dengan sorak-sorak
waktu, tiap jam ada sukacita. Amin. Ya, sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Jangan berputus asa, tetap berpengharapan. Karena Tuhan kita, iman kita lebih besar dari pergumulan dan persoalan kita. Ya, kita dengarkan pengumuman hari jadwal ibadah Selasa, doa yang nanti ibadah kedua jam 10.30 di Permata. Kemudian Selasa doa Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah remaja muda, ibadah umum kita kembali. Ya, kemudian kita doakan mereka yang masih dalam kondisi sakit, ya, Opu Romando yang perempuan, kemudian Opu Kembar, Bapak Fitri Tambunan, ya, Saudari Yuli Huta Barat, Ibu Lydia, ya, juga Ibu Susan masih pemulihan mata yang baru menjalani operasi, ya. Ibu hamil juga Saudari Lisnawari penantian melahirkan, ya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Kami menyatukan iman kami, karena iman yang kecil sebesar biji sesawi bisa melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Dan itu lahir dari iman kami, iman dari mendengar firman. Bagi firman Tuhan semua bisa jadi, mengubah gelap menjadi terang, yang tidak ada menjadi ada. Kekuatan firman-Mu Tuhan, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, yang bisa mengadakan dan mendatangkan damai bagi kami. Kami berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini semua. Biarlah Opu Romando dipulihkan, Opu Kembar juga dipulihkan, Bapak Fitri dipulihkan, saudara kami Yuli Huta Barat dipulihkan, Ibu Lydia juga, Ibu Susan, semua mengalami pemulihan sesuai dengan janji Tuhan. Ibu hamil, penantian masa bersalin, Tuhan tolong saudara kami Lisnawari supaya tepat waktu bisa ibu dan anaknya bisa lahir dengan tepat dan selamat. Segala yang dibutuhkan Tuhan akan mengadakannya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, yang sudah mengembalikan juga miliknya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit. Begitu juga mereka dalam usaha pekerjaan anak-anak. Kalau mengalami kesulitan, bukakan kemudahan bagi mereka Tuhan. Terima kasih, biarlah pemulihan segala sesuatu terjadi bagi kami, sebab tahun-tahun ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik iman kami, pekerjaan, keluarga, usaha dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah kami sekalian, juga pemerintahan di Indonesia, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, juga seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, begitu juga muspika, kepala desa, lurah, tingkat RT RW. Tuhan berkati bangsa kami menuju manusia Indonesia seutuhnya sempurna. Itulah tujuan bangsa kami, juga tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah anak-anak-Mu merasakan damai dan sukacita. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu.